Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi bersama dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersama-sama menghadap kepada Tuhan dalam doa syukur kita pagi hari ini sebelum kita renungkan firman Tuhan yang akan menolong kita, memimpin kita untuk menjalani hari ini. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan syukur kami kepadamu. Bahwa kalau kami bisa bangun pagi hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Tubuh kami semuanya masih bisa berfungsi dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong dan memelihara kami, memberikan kekuatan baru untuk kami bisa bangun. Terima kasih, di dalam segala keadaan kami bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena dalam segala keadaan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak membiarkan kami, tapi Tuhan setia bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur, kami naikkan syukur kami, terima kasih kami bagi Tuhan. Dan hari ini kami mohon, Tuhan berikan kepada kami pemahaman untuk kami merenungkan firman-Mu. Agar hidup kami sebagai anak-anak-Mu menyenangkan hati-Mu. Tolong kami ya Tuhan, berkati hamba-Mu dan Bapak Ibu Saudara yang hari ini, saat ini sedang bersama-sama belajar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan lanjutkan bersama-sama belajar tentang hidup takut akan Tuhan dari Pengkhotbah pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi, oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, takut akan Tuhan. Yang pertama kita belajar bagaimana orang yang takut akan Tuhan menjaga langkah hidupnya, menjaga sikapnya, menjaga pekerjaannya, menjaga semua yang dikerjakannya. Orang yang takut akan Tuhan menjaga kehidupannya saat dia beribadah. Yang terakhir hari ini kita belajar tentang takut akan Tuhan dalam versi Pengkhotbah ini adalah orang yang takut akan Tuhan menjaga perkataannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita ada di tengah-tengah lingkungan masyarakat, atau kita juga berada di tempat kerja, di persekutuan, atau di keluarga. Jika saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara beberapa dalam pelayanan-pelayanan yang nyata itu ditemukan bahwa orang yang melukai hati seseorang itu adalah orang-orang terdekat, orang-orang ada di sekelilingnya. Kalau ditanya luka apa? Bukan karena luka kena pisau, bukan karena luka kena pukul, bukan. Tetapi luka yang disebabkan karena perkataan. Hari ini kita akan bersama belajar bagaimana sebagai seorang percaya kita hidup takut akan Tuhan itu dinyatakan dalam dia berkata-kata.
Orang yang takut akan Tuhan dinyatakan dalam dia berkata-kata. Tuhan memberikan peringatan-peringatan kepada kita. Bagaimana sebenarnya perkataan itu akan membuat seseorang mengalami penghukuman Tuhan, bahkan ketidakberhasilan. Di dalam ayatnya yang kelima, apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Bapak Ibu Saudara, hal ini mengingatkan betapa pentingnya buat saya dan Bapak Ibu Saudara untuk menjaga perkataan, karena menjaga perkataan itu adalah wujud kita takut akan Tuhan. Dan bahkan jika kita tidak menjaga ucapan kita ini bisa mendatangkan murka Tuhan. Dan ucapan-ucapan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ini bisa membuat Allah merusakkan pekerjaan tangan kita, membuat pekerjaan kita tidak berhasil, membuat pekerjaan dan pelayanan kita tidak diberkati, tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan dikatakan rusak, menjadi hancur. Bapak Ibu Saudara, hancurnya sebuah pelayanan, hancurnya sebuah rumah tangga, hancurnya sebuah hati bukan karena apa-apa, tapi perhatikanlah, bagian ini mengingatkan untuk kita, mari hari ini hidup takut akan Tuhan dengan menjaga perkataan. Bagaimana perkataan yang dikenan oleh Tuhan dan bagaimana orang yang takut akan Tuhan itu menjaga perkataannya? Yang pertama, tidak terburu-buru dalam berkata-kata. Bahasa sederhananya, pikirkanlah dulu baru katakan. Bahkan kalau dikatakan oleh pengkhotbah untuk berbicara dengan Tuhan, Tuhan katakan kalau hatimu mau ngomong dengan Tuhan, bahkan di dalam hatimu pun kamu harus berpikir terlebih dahulu. Jangan lekas-lekas, janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Jadi ini perkataan bukan hanya di dalam ucapan yang terdengar suaranya karena pita suara kita melalui mulut kita, tapi perkataan di dalam hati pun itu tidak boleh lekas-lekas, tidak boleh buru-buru, tidak boleh langsung respon dengan diucapkan dalam waktu yang hitungan detik atau menit. Menunjukkan bahwa jangan lekas-lekas itu artinya adalah tahan dulu, jangan dulu, jangan terburu-buru. Jangan lekas-lekas, tahan dulu, rem dulu. Pikirkan dengan bijaksana, pikirkan dengan hikmat. Bahkan apa yang hendak menjadi niat kita, kerinduan kita di dalam hati, itu pun sebelum terucap di dalam hati. Bahkan dikatakan perkataan hatimu itu karena itu diucapkan di hadapan Tuhan ya. Berkaitan sebuah komitmen atau kerinduan atau janji. Kalau di sini disebut nazar. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena biasanya orang yang berbicara dengan buru-buru akan menyesal kemudian. Setelah bicara beberapa menit baru mikir, oh iya ya, kenapa tadi aku ngomong gitu? Berbicara tentang janji kepada Allah, berbicara tentang nazar kepada Allah. Tuhan katakan jangan lekas-lekas perkataan dalam hatimu itu di hadapan Allah kau ucapkan, oh Tuhan aku hendak memberikan ini, aku hendak melakukan ini, kalau aku begini. Sesudah terjadi baru mikir, oh kalau aku memberikan persembahan sekian persen lebih banyak, aku kayaknya uang ini sebenarnya bisa kugunakan untuk ini itu. Akhirnya berat hati, akhirnya menyesal, akhirnya menunda-nunda, akhirnya tidak melakukan dengan cepat. Bahkan Tuhan katakan jangan, karena lebih baik kamu tidak bernasar daripada kamu bernasar tapi tidak kamu lakukan. Apa yang kamu mau janjikan kepada Tuhan, lebih baik kamu tidak usah janjikan. Kalau itu kamu akhirnya berat hati, oh Tuhan aku komitmen untuk bangun pagi, untuk berdoa tengah malam, ternyata tengah malam capek, ternyata di pagi hari ngantuk dan itu lebih berat. Tapi gampang sekali berjanji. Tuhan katakan orang yang takut akan Tuhan menjaga perkataannya untuk tidak buru-buru di hadapan sesama, di hadapan Tuhan. Kedua-duanya mari kita menjaga tidak terburu-buru, tidak terburu-buru marah, tidak terburu-buru ngomel, tidak terburu-buru protes,
tidak terburu-buru meresponi dengan perkataan, padahal ternyata kita belum tahu yang sebenarnya seperti apa, tapi ngomelnya lebih duluan. Orang yang takut akan Tuhan tidak terburu-buru dalam perkataannya. Rem. Orang yang takut akan Tuhan tidak terburu-buru memarahi anaknya. Orang yang takut akan Tuhan tidak terburu-buru untuk marahi pasangannya. Rem, pikirkan kenapa dia bersikap begitu. Pikirkan dulu apakah dia lelah. Pikirkan dulu apakah dia sedang lapar. Berpikir lebih banyak perkataan yang sedikit. Perkataan yang sedikit. Yang kedua, orang yang takut akan Tuhan itu selain menjaga perkataannya dengan tidak terburu-buru dan tidak lekas-lekas mengucapkan perkataan dalam hati, adalah perkataannya sedikit tapi bijaksana. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya, bukan perkataan yang banyak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibu-ibu waspada di sini. Tergoda ya untuk kalau kita melihat anak melakukan yang tidak pas, perkataan kita panjang ngomelnya, padahal misalnya kita melihat piring yang belum tercuci, itu mencuci piring itu sebenarnya nggak sampai 5 menit, tapi melihat respon, melihat sesuatu itu langsung ngomongnya mungkin lebih dari 5 menit, mungkin 10 menit. Hati-hati. Orang yang takut akan Tuhan tidak banyak bicara, cukup bicara singkat saja. Sesudah makan, piringnya harus dibagaimanakan. Biarkan anak berpikir dan anak mengambil tindakan yang tepat. Saat kita bicara, mari kita gunakan metode supaya orang berpikir dan mengambil keputusan dengan tindakan yang baik. Tidak perlu hemat bicara. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan bicaranya sedikit, bicaranya tepat waktu. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Jadi jangan sampai perkataan kita terlalu banyak. Mari kita belajar berkata-kata dan berkata-katalah yang tepat pada waktunya. Bukankah perkataan yang tepat itu seperti apel di pinggan emas? Yang ketiga, orang yang takut akan Tuhan itu menjaga perkataannya supaya tidak berdosa dengan perkataannya, dengan mudah berkata atau membela dirinya dengan kata, "Oh, aku khilaf." Jangan engkau berkata di hadapan utusan Tuhan bahwa engkau khilaf. Perkataan membela diri. Kalau engkau melakukan dosa, engkau melakukan kesalahan, engkau melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, lalu orang berkata kepadamu, utusan Tuhan, hamba Tuhan bertanya, "Oh, aku khilaf." Apakah perlu Tuhan murka kalau engkau berkata demikian? Itu pernyataan bohong, pernyataan membela diri. Yang terakhir, jadi orang yang takut akan Tuhan menjaga perkataannya dengan tidak terburu-buru. Orang yang takut akan Tuhan akan berbicara tepat pada waktunya, tidak perlu banyak bicara. Yang ketiga, perkataannya tidak untuk membela dirinya. Pernyataannya tidak untuk melindungi dirinya, tapi haruslah perkataan yang jujur, sebuah pengakuan. Jangan sedikit-sedikit berkata, "Aku khilaf." Yang terakhir, orang yang takut akan Tuhan itu adalah menjaga dirinya untuk tidak mengeluarkan perkataan yang sia-sia. Karena semua perkataan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang hari ini dengan siapa kita akan berjumpa, mari kita menjaga perkataan kita. Orang yang takut akan Tuhan menjaga perkataannya dengan tidak terburu-buru, dengan tidak lekas-lekas, tidak cepat-cepat, tapi berbicara dengan tepat pada waktunya, berbicara dengan jujur, tidak untuk membela diri,
dan menjauhi atau menjaga diri dari perkataan yang sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang menolong kami untuk hidup takut akan Tuhan dan kami menerapkannya di dalam menjaga perkataan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong Bapak Ibu Saudara dan hamba-Mu yang hari ini akan beraktivitas melayani Tuhan, yang hari ini akan beraktivitas untuk bekerja. Tuhan berkati semuanya dalam hidup kami, di tengah keluarga, di tengah orang lain, supaya hidup kami menjadi berkat, hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kami, keluar masuk kami Engkau jaga, bentengi, lindungi kami. Apa saja yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil, Tuhan buat kami beruntung di dalam kasih setia-Mu. Berkati Bapak Ibu Saudara yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.